Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ulil Hadi Ananda Putra dalam program An-Nur Podcast Trend Kajian Ramadan. Yang mana 30 menit ke depan kita akan memberikan sebuah informasi ataupun kajian-kajian berkaitan dengan tema wabil khusus, yaitu keistimewaan dan keutamaan Al-Quran. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya ditemani dengan seseorang yang begitu luar biasa, utamanya dalam bidang Al-Quran, serta beliau juga salah satu pengasuh pondok pesantren An-Nur dalam program Tahfidzul Quran, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Aman Al-Ghaifin. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya jenengan? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, masih semangat puasa? Semangat Pastinya, insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah bisa semangat sampai akhir. Amin. Ya, sebelum kita ingin membahas tentang keistimewaan dan keutamaan Al-Quran, yang kita tahu bahwasanya sekarang ini adalah bulan Ramadan, bulan yang mana ini adalah penuh keberkahan, cucuran rahmat-rahmat pada bulan Ramadan. Dan ada keistimewaan pada bulan Ramadan, yaitu salah satunya malam Lailatul Qadar dan nuzulul Quran. Mungkin langsung saja Ustadz, ingin kita bincang-bincang santai, utamanya berkaitan dengan keistimewaan dan keutamaan Al-Quran. Di tengah-tengah masyarakat, utamanya wabil khusus ini kan bulan Ramadan ya, banyak disiarkan atau berkumandang ayat-ayat Quran itu baik di musola ataupun di masjid seperti itu. Mungkin definisi dari Al-Quran sendiri menurut jenengan itu apa? Ya, pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan di mana di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Dan karena sebab Al-Quran inilah akhirnya bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Karena ketika bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran, dan karena sebab itulah bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, menjadi pemimpin di antara bulan yang 12, karena sebab lantaran turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Baiklah, kita mulai dulu dari pembahasan awal tentang definisi dari Al-Quran ya. Al-Quran itu apa? Adalah dalam kitab Mabadiul Fiqh disebutkan Al-Quran adalah Al-Quran kalamullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li islahin nasi fi dinihim wa dunyahum wa akhiratihim. Al-Quran adalah firman-Nya Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bertujuan membaguskan manusia baik dalam urusan agama, urusan dunia, juga lebih-lebih urusan akhirat. Dalam kitab lain ditambahkan, di samping itu Al-Quran adalah bisa menjadikan ibadah bagi si pembacanya, dan bisa menjadikan mukjizat atau bisa menentang bagi orang-orang yang tidak mempercayai kepada Al-Quran. Karena itu sebelumnya saya akan mengupas masing-masing dari kalimat tadi, yaitu Al-Quran adalah firman-Nya Allah, kalamullah. Selain dari kalamullah tidak disebutkan Al-Quran. Contohnya seperti ucapan Nabi, maka ucapan Nabi itu tidak disebut Al-Quran, melainkan disebut hadis. Ya. Kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya Al-Quran. Perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelumnya juga menurunkan kitab kepada nabi-nabi yang terdahulu, tapi namanya bukan kitab Al-Quran. Seperti kita ketahui, Allah menurunkan kitab kepada Nabi Musa, yaitu bernama kitab Taurat. Yang diturunkan kepada Nabi Daud namanya kitab Zabur. Yang diturunkan kepada Nabi Isa namanya kitab Injil. Dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran.
Tujuannya apa? Li islahin nasi fi dinihim, untuk membaguskan manusia di dalam urusan agama. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada ada cara atau ada keterangan yang tentang bagaimana kita itu beragama dengan baik. Seperti di sana diterangkan ada kewajiban sholat, ada kewajiban zakat, bahkan tata cara sebelum kita sholat harusnya bagaimana, di situ ada dalam Al-Quran. Contoh seperti salah satu ayat yang menerangkan kewajiban sholat, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Itu salah satu ayat yang menerangkan tentang agama yang ada dalam Al-Quran. Contoh lagi, ayat tentang wudhu itu juga diterangkan dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi itu ada dalam Al-Quran. Ini untuk membaguskan manusia dalam urusan agamanya, kemudian dunia juga diatur dalam Al-Quran. Jadi kita beribadah kepada Allah, tapi juga tidak lupa kita juga urusan tentang dunia. Dalam surat Al-Qisas diterangkan, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah jalan untuk akhirat, tapi jangan lupa juga urusan dunia. Dan urusan dunia pun juga diterangkan di dalam Al-Quran. Salah satu contoh misalnya dalam surat Baqarah ada ayat wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Bagaimana kita ketika bekerja di dunia, mana yang halal, mana yang haram, mana jual beli yang boleh, yang halal, mana yang haram. Dan yang terakhir wa akhiratihim, membaguskan manusia di dalam urusan akhirat. Urusan akhirat pun juga diterangkan di dalam Al-Quran, bahwasanya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sangat baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu abqa. Itu tadi definisi dari Al-Quran. Dalam salah satu tafsir menambahkan, Al-Quran di samping kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk membaguskan manusia, juga bernilai ibadah bagi si pembaca. Jadi kita membaca Al-Quran itu bisa bernilai ibadah. Sebagaimana ini disabdakan oleh Rasulullah SAW dari sahabat An Abdullah bin Mas'ud, yaqulu qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah, maka satu huruf itu bernilai satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan bernilai 10. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengucapkan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Dalam hadis lain, Kanjeng Nabi juga mengatakan, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun bis sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia dalam keadaan sedang melakukan sholat sambil membaca Al-Quran, maka di setiap hurufnya bernilai 100 kebaikan. Wa man qara'ahu fi ghairi sholati wa huwa 'ala wudu'in falahu bi kulli harfin 25 hasanatan. Barang siapa yang membaca Al-Quran di selain sholat, di luar sholat, dan dia dalam keadaan wudhu, maka pahalanya adalah 25 hasanah. Wa man qara'ahu 'ala ghairi wudu'in, barang siapa yang membaca di luar sholat dan tidak dalam keadaan wudhu, maka satu hurufnya bernilai 10 kebaikan.
Dan ketahuilah bahwasanya innallaha la yajziya bil hasanati al wahida alfa alfi hasanati. Ketahuilah bahwasanya Allah membalas satu kebaikan sebetulnya dibalas dengan alfu alfi hasanah, dengan 1000 atau 1.000.000 kebaikan. Kenapa? Karena tafadzulan min Allah, itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada tema pertama, definisi dari Al-Qur'an adalah firman-Nya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bertujuan membaguskan manusia, baik urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat, yang menjelaskan manusia mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, dan yang terakhir yang bisa menjadikan ibadah bagi si pembacanya. Jadi sekedar sekilas tentang definisi Al-Quran ya. Sangat luar biasa penjelasan dari Ustadz Aman Al-Khaifin berkaitan dengan definisi Al-Quran. Tadi cukup detail penjelasannya, baik itu dari hadis ataupun pengambilan definisi dari kitab-kitab yang digabungkan. Tadi juga dijelaskan oleh Ustadz Aman Al-Khaifin bahwasanya Al-Quran ini juga menjelaskan hukum, kewajiban manusia, aturan-aturan agama, bahkan dunia pun juga dijelaskan dalam Al-Quran. Apakah ini juga termasuk keistimewaan dari Al-Quran? Ya, monggo. Dalam Al-Quran itu lengkap, komplit. Komplit, sangat komplit ya. Urusan agama ada, urusan dunia juga ada, bahkan akhirat. Itu diantara salah satu memang keistimewaan dari Al-Quran. Salah satu contohnya itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang agama, tentang dunia, tentang kewajiban-kewajiban dan tentang larangan-larangan. Satu contoh yang seperti kewajiban, ada ayat wa aqimus shalah, ada ayat wa atuz zakah, bahkan seperti sekarang ini ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Takun. Itu yang sifatnya kewajiban. Ada juga yang larangan. Seperti ayat-ayat tentang pelanggaran, wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali mendekati Zina. Kemudian lagi di atasnya ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amal syaitan. Semua khamar, rendi, mabuk khamar, dan permainan, perjudian, itu semuanya termasuk adalah rijsun min syaitan. Kelakuan jelek dari salah satu perilakunya setan. Di situ dijelaskan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan salah satu keistimewaan Al-Quran lagi adalah ketika dibaca, kita itu paham atau tidak paham, tetap mendapatkan Pahala. Bifahmin atau bighairi fahmin, sama-sama mendapatkan pahala. Misalnya kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa artinya Hakim? Tidak tahu. Pokoknya Al-Quran itu tidak tahu artinya. Dan meskipun seperti itu tetap mendapatkan pahala. Ada dua amal, meskipun kita itu tidak paham, tetap mendapatkan pahala. Di antara yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini meskipun kita tidak tahu artinya, apa itu maksudnya, tetap mendapatkan pahala dari Al-Quran. Itu di antara salah satu keistimewaan dari Al-Quran. Salah satu keistimewaan yang lain adalah Al-Quran itu terjaga keasliannya. Al-Quran itu terjaga kemurniannya. Dan apa yang ada diterangkan dalam Al-Quran itu memang fakta dan realita, terbukti nyata. Jadi tidak perlu dilakukan lagi. Kenapa?
Al-Quran itu terjaga keasliannya dan kemurniannya, memang turunnya melalui Nabi Muhammad, diturunkan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan terus menerus di situ melalui sanad-sanad yang mutawatir. Diturunnya jelas dan terjaga, sanadnya juga jelas, sehingga keaslian dari Al-Quran itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan realita, kenyataan juga. Apa yang ada dalam Al-Quran itu memang fakta, memang terbukti, terjadi terjadi ya. Dalam surat Ar-Rahman itu diterangkan ada ayat marajal bahraini yaltaqiyan, ada dua laut yang beda bertemu. Ya. Maknanya beda, mungkin kita pernah melihat di media-media sosial ya. Itu ada ya, laut dua warna ya. Sebelum manusia itu menemukan itu, Al-Quran sudah menerangkan, dan itu fakta, ternyata memang buktinya ada. Itu salah satu dari keistimewaan dari Al-Quran, yakni terjaga, memang Allah sendiri yang sudah menjaganya. Dalam surah Al-Hijr Allah menerangkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku sendiri yang akan menjaga. Jadi siapapun yang memasukkan Al-Quran pasti akan ketemu. Karena itu memang sudah penjagaan langsung dari Allah, dan memang adalah salah satu dari keistimewaan dari Al-Quran. Dan keistimewaan yang terakhir adalah Al-Quran itu istimewanya bisa menolong kita, bisa menolong orang yang membaca kelak di hari kiamat, bisa menjadi syafaat dan penolong kelak di hari kiamat. Sabda Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Mungkin hadis ini sering kita dengar. Artinya bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan kelak menjadi syafaat, menjadi penolong bagi si pembacanya. Bahkan kata Nabi, ma min syafi'in afdalu 'inda Allah darajatan yaumal qiyamah minal Al-Quran. Tidak ada penolong yang lebih utama, tidak ada penolong yang lebih besar menurut Allah di hari kiamat minal Al-Quran, daripada Al-Quran. Wala min nabiyyin wala malakin. Baik itu dari nabi atau malaikat, tidak ada syafaat yang lebih utama menurut Allah melebihi dari syafaatnya Al-Quran. Dan akhir wa khairum wa harfum minal Quran khairum minad dunya. Satu huruf dari Al-Quran itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu tadi tentang keistimewaan dari Al-Quran. Yang pertama, antaranya apa yang ada dalam Al-Quran itu fakta, realita, dan terbukti. Kemudian terjaga keasliannya. Tidak ada kitab-kitab yang lain yang seperti Al-Quran. Kita tahu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab semuanya itu sudah sekarang berubah. Tidak ada yang asli. Hanya Al-Quran yang asli, yang terbukti keasliannya. Dan itu salah satu dari keistimewaan dari Al-Quran. Yang kedua, kita dibaca paham atau tidak paham juga tetap mendapatkan pahala. Dan yang ketiga, Al-Quran adalah keistimewaan ini bisa menolong, bisa menjadikan syafaat. Bahkan tidak ada syafaat yang lebih agung menurut Allah melebihi dari syafaatnya Al-Quran. Baik itu dari para nabi, para malaikat, dan lainnya. Tidak ada syafaat yang lebih besar, yang lebih afdal menurut Allah melebihi dari syafaatnya Al-Quran. Itu tadi tentang salah satu dari keistimewaan Al-Quran ya. Bahwasanya Al-Quran itu tadi juga dijelaskan berkaitan dengan fakta dan realita. Baik itu berkaitan dengan sejarah, dari sejarahnya Nabi Musa juga dijelaskan dalam Al-Quran kan seperti itu. Nabi Isa juga dijelaskan dalam Al-Quran. Iya. Terus tadi juga dikatakan oleh Ustadz bahwasanya ketika kita membaca, entah itu paham atau tidak paham, itu juga akan mendapatkan pahala. Tapi ini sekedar pertanyaan yang biasanya sering muncul di kalangan masyarakat, bahwa ada golongan tertentu yang berpendapat bahwa
Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tetapi juga diamalkan. Kalau baca itu nomor berapa sih? Tapi kalau pengamalan Al-Quran itu lebih penting, seperti itu. Mungkin Ustadz bisa berpendapat berkaitan dengan statement seperti ini. Baiklah, menanggapi pertanyaan barusan, memang sebetulnya Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi yang paling berat adalah mengamalkan. Mengamalkan. Kalau yang membaca siapapun bisa. Tapi kalau mengamalkan ini yang lebih sulit. Tapi sebetulnya meskipun cuma membaca saja itu sudah memberikan faedah. Apalagi nilai lebihnya kita Al-Quran itu juga diamalkan. Maka akan ada nilai yang tersendiri. Jangankan mengamalkan dulu terlebih dahulu, membaca sambil mengetahui maknanya itu sudah punya nilai lebih. Apalagi membaca, tahu artinya dan diamalkan. Maka sungguh ini sudah sangat baik. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran wa amila bihi dan melakukan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu, maka haramallahu lahmahu wa jasadahu 'alan nar. Kanjeng Nabi mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, yang halal dikerjakan, yang haram Ditinggalkan. Yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Maka bagaimana kata Nabi? Haramallahu lahmahu wa damahu wa jasadahu 'alan nar. Maka Allah mengharamkan darahnya, dagingnya, jasadnya atas api neraka. Dan kelak dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia di dalam surga. Bahkan bukan hanya itu saja, orang tersebut bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada keluarganya, yang mana keluarganya itu sudah divonis masuk neraka. Itu dari salah satu kelebihan orang yang membaca Al-Quran bisa mengamalkan. Manfaatnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, bahkan bisa untuk orang lain ya, keluarga seperti itu. Memang Al-Quran itu istimewa, dibaca saja sudah mendapatkan pahala. Apalagi diamalkan, tahu artinya itu sudah komplit sudah. Oke. Selanjutnya Ustadz, ini pertanyaan yang sering juga muncul, bahwasanya apa sih keutamaan Al-Quran dibanding dengan kalam-kalam yang lain, seperti itu. Nah, keutamaan Al-Quran dibanding dengan kalam yang lain, bagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, fadlu kalamillah ala sa'iril kalam fadlillah ala khalqihi. Di keutamaan firman Allah atas kalam-kalam yang lain itu ibarat keutamaan Allah atas makhluknya. Ini jauh sekali. Di keutamaan Al-Quran dengan kalam-kalam yang lain itu seperti keutamaannya Allah di antara makhluknya. Apalagi dengan kalam-kalam cerita-cerita karangan manusia, majalah, apalagi koran, ya. Sudah jelas lebih lama membaca Al-Quran. Apalagi cerita kalam-kalam yang ada di WhatsApp itu sudah lebih utama membaca Al-Quran. Tapi anehnya orang sudah tahu itu utama, masih sering pegang HP daripada pegang Al-Quran. Kita tidak memungkiri diri sendiri. Kebanyakan orang baca Al-Quran cuma di bulan suci Ramadan. Benar. Ketika selain bulan, Al-Qurannya ditaruh di atas lemari. Momentum Ustaz ya, momentum. Padahal utamanya Al-Quran itu melebihi dari dunia. Jadi kata Allah, innal Qur'ana afdalu min kulli syai'in dunallahi ta'ala. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih utama dari segala sesuatu kecuali hanya Allah.
Barang siapa yang memuliakan Al-Quran, maka sungguh sudah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, barang siapa yang tidak memuliakan Al-Quran, maka sungguh telah meremehkan dengan hak-haknya Allah. Dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan Al-Quran di sisi Allah seperti kemuliaan orang tua di atas anaknya. Jadi ibarat kemuliaan orang tua di antara anaknya. Jadi bukan hanya itu saja. Salah satu ulama itu mengatakan apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran itu bisa menjadikan mulia. Salah satu contohnya ini bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang mulia? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Karena sebab Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan inilah akhirnya bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena sebab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad ini, akhirnya Nabi Muhammad menjadi khairul anbiya wal mursalin, menjadi sebaik-baiknya Nabi dan utusan. Kenapa? Karena beliau diberikan mukjizat yang bernama Al-Quran. Terus kita tahu bahwasanya Al-Quran dari Allah, siapa yang membawa? Yang membawa adalah malaikat Jibril. Baruahnya membawa Al-Quran, cuma membawa, menyampaikan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Siapa yang tidak kenal dengan malaikat Jibril? Beliau tergolong malaikat yang muqarrabin, malaikat yang masyhur. Barokahnya membawa Al-Quran dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya Al-Quran kita tahu diturunkan ketika waktu malam. Mungkin tahu malam apa? Malam Lailatul Qadar. Nah, karena Al-Quran diturunkan ketika malam itu, akhirnya menjadi malam yang paling mulia. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Kenapa? Karena di malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad diberi kitab apa? Kitab Al-Quran. Ummatuhu khairul ummah. Umatnya Nabi itu merupakan sebaik-baiknya umat daripada umat-umat yang terdahulu. Kenapa? Salah satu sebabnya karena umatnya Nabi mempunyai kitab yang bernama Al-Quran. Itulah luar biasanya Al-Quran. Jadi keistimewaannya, apa yang berhubungan, yang bertautan dengan Al-Quran itu menjadi utama. Nah, itu rugi sekali kalau kita di bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran, kita tidak mengambil kesempatan kemudian membaca Al-Quran, sehingga kita kelak Al-Quran akan menolong kita di hari kiamat dan akan mensyafaati kita ketika hari kiamat. Sangat luar biasa penjelasan dari Ustadz Amalul Khaifin. Mungkin terakhir Ustadz ini ya, mungkin Ustadz bisa memberikan nasihat atau motivasi bagi para pemirsa yang ada di rumah agar diri kita utamanya itu lebih dekat dengan Al-Quran dan lebih semangat untuk membaca Al-Quran, seperti itu. Motivasinya intinya apa? Semua apa yang kita impikan, baik urusan dunia dan urusan akhirat, apapun itu bisa dicapai dengan membaca Al-Quran dan dengan berpegang teguh dengan Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad mengatakan, kalau kita ingin hidup bahagia, kita ingin kematian yang syahid, kita ingin mendapatkan keselamatan di hari mahsyar, kita ingin mendapatkan naungan ketika panas kelak di hari kiamat, kita ingin terjaga dari setan, kita ingin agar timbangan amal kita menjadi berat, maka salah satu caranya adalah sering-seringlah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang akan menyelamatkan kita baik di dunia juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan amin. Amin. Begitu luar biasa penjelasan dari Ustadz Amalul Khaifin dari pertama sampai akhir, yaitu tadi juga menjelaskan berkaitan dengan definisi Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, dan juga keutamaan Al-Quran dibanding dengan kalam-kalam yang lain. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Semoga penjelasan jenengan ini menjadi motivasi bagi kita
dan pemirsa yang ada di rumah, dan juga nantinya bisa bermanfaat, utamanya untuk lebih ibadah dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku moderator pada acara ini. Kurang lebihnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.